Onyx Esports versus tim Liquid ID. Here we go. Early yang akan lumayan pasif sih harusnya Om. Dia Iya. akan farming dulu nih. Dia akan nyantai dulu. Tapi kalau ngeliat patternnya Alpha lumayan kalah harusnya sama Suyo. Waduh, Widi? Kayaknya kalau dia akan farming kecuali mid lane Om. Kecuali mid lane ya. Ini mid jalur tempur mereka. Wah gila langsung di plating. San sih udah gak tunggu lama sama sekali. Plating sedikit 2-3 kali hit juga. Dan Aran muncul tiba-tiba di bagian belakang meninggalkan lane dia. Jadi memang Aran ini sekarang jauh lebih aktif. Rela untuk ninggalin lane, yang penting ada stabilitas untuk area mid. Dia konkusif juga kan. Jadi lumayan cepat untuk clearnya. Nggak dapat 2 minion tadi berarti. Dari Haskiel yang terdorong habis Kairi. Coba mulai invade ke arah jungle. Retribution berhasil didapatkan level 4 duluan. Tapi kayak nggak masalah gitu sih. Mereka masih tetap bisa kejar juga Favian yang udah mau level 4. Ya kayaknya ngeri banget. Sans paling depan jalan. Ya Iya, itu makanya Sans. gila dia Om. Gila Sans kan. Suka nunggu-nunggu gitu, kayak mancing-mancing. Bait dan ngebait pakai Parsa Om. Pakai Parsa. Kalau pakai Lily oke lah, pakai Valen oke lah, pakai Parsa Om. Ngebet kayak jadi burung fairy dulu kan terbang. Sambil Rico. Terus nanti tembus dinding tiba-tiba, maksudnya datang dia tembus dinding. Dan itu dia Archater Favian. langsung menuju ke arah Favian, namun dibalikin keadaannya dengan damage yang sakit sekali. Lutfi menjadi korban pertama. Next target Keyboy hilang sudah 2 poin kill di awal. Modal yang sangat baik untuk Liquid. Ya, sangat-sangat baik bahkan bisa kita bilang, karena 2 yang hilang ini akan pertanda bahwa level yang cukup menang. Lihat, bahkan dipotong langsung sekarang untuk di bagian bawah. Jadi Aran tadi bersama dengan Yeskiel ya. Fast level BWD. My god, Victor Strike Widi digocek. Widi masih bisa selamat lagi. Midnya pun masih bisa di-clear dan Yes Turtle diamankan. Yap, sebuah feather airstrike yang terbuang juga, tapi Sans mungkin akan dikejar oleh Yeska. Stun skill nyaris banget. Hampir saja kena, tapi masih dikejar juga, bahkan flicker digunakan. Defensive flicker, Sanguine Claw keluar. Kairi harus mundur sekarang. Iron Siki bakal bisa jadi next target juga, langsung di backup Widi. Wah, ini Onyx Esports bisa terpancing permainan kiting dari tim Liquid ID. Kita melihat kiting mereka yang cukup berjalan tadi. Bahkan Badfish dari YES berhasil untuk menumbangkan Sans. Dan sudah mulai ada invasi masuk ke dalam jungle milik Onyx Esports. Ini temponya masih kayak di game 2 berarti Om ya. Tapi lebih cepat sedikit lah. Dikit aja, dikit. Dan dia berani tempur gak sih Om, bawa Alpha soalnya. Ya, Alpha Matilda kan. Juga cukup kuat, terus juga jaminan di late game. Yeskiel yang sudah dapetin 1 poin kill 2 assist nih. Ini sangat-sangat membantu lah pastinya. Dan Dimakan. lagi nih ya, 4 lawan 1 nih, Aran pasti tumbang. Vengeance bertahankah dari Aran? Masih selamat. Glorious pathway tadi menjadi sinyal bahwa Onyx harus mundur sekarang, bahkan Kairi tertangkap Dibalik. dengan Spear of Valva. 1 hit terakhir, Kairi hilang. Damage balasan dari sana dengan Vitalize Strike-nya coba untuk membombardir. Liquid kehilangan Favian. Aran bakal menjadi next target juga, dan Revitalize yang dibuka oleh Kibai membuat tim fight dimenangkan oleh Onyx. Yeskiel lagi dikejar namun tidak ada source lagi. Onyx lebih unggul. Wow, Onyx Esports memaksimalkan sebuah paksaan dari tim Liquid ID untuk melakukan team fight tadi. Dan mereka berhasil dengan Sans yang punya Feather Airstrike, yang memang punya efek area yang cukup besar. Dan Onyx Esports hanya tumbang Kairi tadi. Sementara untuk di bagian bawah akhirnya ada sedikit reset mungkin, yang akan kita lihat juga bagaimana tim Liquid ID akan sedikit memperlambat tempo ya. Karena bermain dengan masuk ke dalam jungle milik lawan dan dengan kompensasi mereka yang harus hilang 2, ini akan merugikan untuk tim Liquid ID kalau memang nanti terakumulasi. Makanya dia busesil juga Om, maksudnya Om. Pelan-pelan kan harusnya kan. Pelan aja gitu ya. Pelan aja. Pelan Farmingnya itu udah jadi objektif yang cukup, karena Spear of Valva kali ini maju lagi di bagian bawah. Backup dari EOG lumayan sedikit terlambat dan gak mampu menyelamatkan Lutfi. Iya, masih di-taunting dengan Keyboy. Tapi tidak ada masalah bagi tim Liquid ID karena turtle-nya ini akan terbuka dengan sangat-sangat lebar untuk mereka juga. Dan Aran masih tetap melakukan zoning di bagian atas bersama dengan Widi juga. Free turtle untuk yang kedua. Dan Favian akan mengambil creeps jungle dari Onyx Esports. Karena sepertinya dari Kairi juga tidak memilih untuk melakukan team fight ya. Sadar bahwa kehadiran dari Matilda ini akan sangat mengganggu nanti. Oh, Savero. Wow. Lumayan sakit tapi belum cukup sih memang damage-nya. Ya, kita ngomongin soal Kari Om. True damage Om. Di awal masih kurang tetap. Masih butuh item ya. Tapi ini kelihatan lumayan sakit juga ya. Bad impact yang dilakukan tadi dari YES. Mereka bawa perang Cecil ini Om, berarti Om. Diajak tim fight dari awal. Karena memang ada efek slownya juga dari Badfish kan. Ada efek sisi dari Sanguine Claw. Atasnya terbuka. Dan turret ini bakal free, harusnya ditukar sama yang ada di bawah. Iya. Dan lagi nih ya, dengan Harit yang dipakai juga dari tim Liquid ID cukup memimpin.
Dan mobilitas, dengan membawakan Matilda, mobilitas yang dimiliki oleh tim Liquid ID akan lebih jauh bertambah. Itu dia range dari Sanguine Claw yang begitu panjang. Bahkan Glorious Pathway. Ini dia untuk coba memukul mundur dari Onyx, tapi dibalikin dengan EOG defensif kah sekarang, masih bisa selamat untuk dari Keyboy. Belum ada korban sampai saat ini. Oke. Masih bisa keluar memang, dan Kairi ternyata berusaha untuk mencari sedikit pertukaran dengan mendapatkan orange buff di bagian bawah. Lumayan. Level 9 sama 9 ya, masih sama ya levelnya buat kedua jungle ini. Jadi tinggal menunggu untuk Xavero kedepannya apakah bisa untuk beradu head to head berhadapan dengan Eren Shiki yang sudah mendapatkan top turret juga. Tapi Kairi under pressure masih bisa kejar level oke juga loh. Bedanya juga cuma 200, 150 tuh. Masih aman juga Tibalt ya untuk XP lane. Agak beda kalau dari Aran, dia lebih ke pecahan-pecahan item dia. Yep. Tabrak lagi. Tabrak hilang langsung Keyboy. Gak sempet, tadi sempet EOG mundur, sekarang udah enggak. Ya, habis ya tadi ya. Masih hitam tuh di layar. Di samping dari fotonya dia. Dan sekarang Turtle akan spawn juga, Turtle yang ketiga bisa menjadi perfect Turtle. Dan lagi-lagi Eren Shiki akan dijemput untuk bisa join team fight. Mereka bawa 5 member sekarang, berarti Aran di bagian depan. Lutfi juga udah mulai kecicil, udah mulai berkurang dari HP-nya. Apakah masih akan tetap dipaksa? Onyx Esports mereka punya pilihan yang berat dan perfect Turtle untuk Liquid. Iya. Perfect. Semua berjalan dengan semestinya dan bahkan mereka membawakan hanya cinta dan malam. Yang kita tahu ini adalah power di late game, tapi untuk early to mid kalau memang bisa dipegang, Gimana late gamenya ya? gimana late gamenya nanti, bener. Karinya ini mau dekat juga bakal sulit. Iya, Kari range-nya nggak terlalu jauh. Bahkan dengan Malefic Gun pun tetap nggak jauh. Stun lagi karena Yaskiel. Dimajuin Favian langsung di stop. Vitar strike-nya top lane. Yep. Xavier Flicker bahkan langsung digunakan juga. Wow, oke. Padahal sendiri tuh. 2 menit lagi berarti ya. Tidak akan ada flicker untuk Xavero. Dan lihat Eren Shiki membuka Zaman Force. Hanya untuk ngebait juga. Masih cukup aman. Tempo yang masih dipegang Liquid juga sampai sekarang. Mid tetap di defense. High ground defense dari Onyx juga lumayan kuat. Dia bawa Parsia kan. Ya, ini Landing jauh juga ada Kairi. Yap, early yang tidak hilang sama sekali berarti sekarang untuk tim Liquid ID. Wah, Mereka masih menjaga tempo di early game-nya dan Lutfi. Kelihatan Sakuklau langsung disambut untuk Espiro Faval terlambat. Tapi gak bisa selamat, Lutfi hilang dengan kondisi udah flicker. Wow, 4 pemain setup. Dan langsung juga untuk inner top turret-nya diambil oleh tim Liquid ID. Cukup berantakan untuk di area top. Dan mungkin pertukaran bagi Onyx Esports sekarang adalah untuk berusaha mendapatkan di bottom turret-nya. Tapi mereka masih gagal juga. Bisa diusir mundur karena Aran sudah ada di bawah. Ini Karinya juga belum bisa nih langsung tumbangin Aran. Ya memang Hylos akan tumbang sama Kari. Itu kan kayak counter lah bisa dibilang. Tapi nggak sekarang juga. Ini terlalu cepat waktunya. Iron Shiki akan coba untuk ngasih damage ke arah Kairi. Selama masih ada Widdy aman sih. Dia akan berani poke. Ditarik lagi Guiding Wind. War X udah jadi. Iya, ini sudah lengkap dan bahkan bisa dipaksakan ya untuk team fight yang bakal dilakukan oleh tim Liquid ID. Lihat mereka sudah kumpul di tengah juga. Sans bukan ditabrak Sans. Cancel tanpa peduli apapun. Keyboy hilang dengan cepatnya tanpa bisa bernafas sama sekali dan mid turret dari Onyx bisa dihancurkan. Lord juga akan spawn. Satu persatu objektif diraih oleh tim Liquid ID tanpa hambatan sama sekali. Menyisakan kita melihat di bagian minimap Kairi yang sedang melakukan split push. Mau gak mau karena udah gak mungkin mereka bisa kontes di Lord yang pertama. Gak ada opsi lain ya Om ya. Betul. Salah satunya opsi terbaik untuk Onyx sekarang. Lagi-lagi winning condition masih di late game Om. Ya walaupun memang late gamenya ada Cecil, tapi jujur dari Onyx ya harapan mereka juga di late game Kari. Kari ya. Tapi kalau Kari mau masukin hit yang kenceng atau yang memang benar-benar free mulus gitu, mereka butuh setuper yang bagus. Sakit banget. Sans. Karena Sanguine Claw dan Bad Impact tadi. Iya, itu nggak cuma Sans yang sakit ya. Si Lutfi juga berasa tadi. Kalau bisa kedengaran teriakannya kerasa tuh. Au. Sakit. Sakit. Dan Lord sekarang bakal menjadi tugas tersendiri untuk Onyx di slow push aja di bagian top lane. Mereka akan kontrol dari objektif dulu. Favian dan juga Kairi, mereka nggak beda level sekarang udah mulai sama. Ya. Karena lagi Sanguine Claw, Bad Impact akan dicicil secara terus-menerus karena Cecilian. Karena nggak ada yang bisa menggapai ke belakang kecuali Kibe melompat dengan EOG.
Dan itu paling ngebait spellnya aja gak sih Om dari Yas? Masih ada pasif, bahkan lihat circling eagle-nya Widhi sakit banget di bagian top lane. Glorious Pathway dibuka lagi, Aran maju ke bagian depan sebagai zoning out aja, bahkan gak bisa dihit balik oleh Savero. Mid-nya juga hancur. 10 menit kehilangan 2 best turret menjadi hal yang sangat buruk, bahkan ditabrak. Spiro Volva masuk lagi, kali ini Mafia mendapatkan 1 poin kill dengan Winter Transit. Kiboy membeli waktu di bagian depan tapi gak cukup. Kiboy hilang, double kill Yahskiel, fokus ke arah clear wave minion, masuk ke arah base-nya. Tim Liquid mengamuk, back on track dan 2-1 harusnya masih bisa di clear. Tamu next wave hadir. Itu dia mengantar kemenangan kedua untuk Liquid ID, sematch point untuk tim Liquid ID. Wow, kemenangan yang lebih cepat lagi diraih oleh tim Liquid ID di game yang ketiga dengan membawakan draft yang agak berbeda, meninggalkan Joy kembali terhadap Alpha dan juga Matilda.